Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Adisa Dinanda dengan NIM 0601232040. Saya dari Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial. Nah, teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas tentang good government. Jangan lupa terus disimak ya videonya. Teman semua, langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang good government. Apa sih sebenarnya good government? Good governance adalah konsep yang mengacu pada proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Ini berarti bahwa setiap keputusan yang diambil harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu untuk memastikan keadilan, transparansi, dan efektivitas. Mari kita lihat prinsip-prinsip tersebut satu persatu. Pertama, ada transparansi. Semua proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara terbuka dan jelas, sehingga semua orang dapat mengakses informasi yang dibutuhkan. Ini membantu mencegah korupsi dan memastikan bahwa semua pihak mengetahui apa yang sedang terjadi. Yang kedua, ada akuntabilitas. Setiap individu atau organisasi yang terlibat dalam pengambilan keputusan harus bertanggung jawab atas tindakannya. Mereka harus bisa menjelaskan keputusan yang diambil dan menerima konsekuensinya jika ada kesalahan. Yang ketiga, ada partisipasi. Good governance melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa masyarakat harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan memberikan masukan, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang keempat, ada responsif. Pemerintah atau organisasi harus cepat dalam menanggapi kebutuhan dan keluhan masyarakat. Responsif berarti peka terhadap perubahan dan setiap untuk bertindak sesuai kebutuhan. Kelima, ada efektivitas dan efisiensi. Keputusan yang diambil harus dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal. Ini berarti bahwa proses harus dilakukan dengan cara yang baik dan paling hemat biaya. Yang keenam, ada keadilan. Semua harus diperlakukan dengan adil dan setara dalam proses pengambilan keputusan. Tidak boleh ada diskriminasi dan setiap individu harus mendapatkan hak yang sama. Nah, teman-teman, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, good governance berusaha memastikan bahwa keputusan yang diambil bermanfaat bagi semua pihak, adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi kita semua. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan good governance menurut Kurniawan. Yuk kita simak bersama-sama. Good governance adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara dominan-dominan negara, sektor-sektor swasta, dan masyarakat. Mari kita bahas apa arti tujuan tersebut secara terperinci. Yang pertama, ada penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggung jawab. Good governance bertujuan untuk membangun pemerintahan yang kuat dan stabil, yang mampu bertanggung jawab atas segala tindakan dan keputusan yang diambil. Ini berarti pemerintah harus transparan, jujur, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Yang kedua, ada efisiensi dan efektivitas. Tujuan lain adalah memastikan bahwa semua proses dan keputusan yang diambil dilakukan dengan cara yang paling efisien dan efektif. Artinya, sumber daya yang ada harus dilakukan sebaik mungkin untuk mencapai hasil yang diinginkan tanpa pemborosan. Yang ketiga, sinergi antar domain. Good governance juga menekankan pentingnya menjaga interaksi yang konstruktif antara tiga domain utama, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kolaborasi yang terbaik di antara ketiga pihak ini sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dan menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif. Nah, dengan mencapai 7 tujuan ini, good governance dapat membantu menciptakan pemerintahan yang lebih baik, yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga dapat dipercaya dan diandalkan oleh semua lapisan masyarakat. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan good governance di Indonesia sejak era reformasi pada tahun 1998. Yuk kita simak bersama-sama. Good governance di Indonesia mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak era reformasi tahun 1998. Apa yang terjadi pada saat itu? Era reformasi pada tahun 1998 merupakan masa penting dalam sejarah Indonesia. Pada saat itu terjadi perubahan besar dalam sistem pemerintahan. Reformasi ini didorong oleh kebutuhan akan proses demokrasi yang lebih bersih dan transparan setelah bertahun-tahun di bawah rezim Orde Baru yang otoriter. Perombakan sistem pemerintahan.
Di era reformasi, sistem pemerintahan dirombak secara menyeluruh. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan pemerintah yang lebih demokratis dan bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam konteks ini, good government menjadi salah satu alat utama untuk mencapai tujuan tersebut. Proses demokrasi yang bersih. Reformasi menuntut agar semua proses demokrasi berjalan dengan bersih, transparan, dan adil. Ini berarti bahwa pemerintah harus lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemilihan umum yang bebas dan adil, kebebasan pers, dan hak asasi manusia menjadi fokus utama. Governance menjadi alat reformasi. Good governance menjadi salah satu alat yang mutlak diperlukan dalam proses reformasi. Ini dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas pemerintahan, berusaha membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan pemerintahan yang lebih baik. Dengan kata lain, sejak era reformasi pada tahun 1998, Indonesia berkomitmen untuk menetapkan good governance sebagai cara untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik, yang dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Nah, teman-teman semua, selanjutnya kita akan membahas tentang 3 pilar utama dalam good governance. Yuk, kita simak bersama-sama. Dalam good governance, ada 3 pilar utama yang saling mendukung untuk menciptakan pemerintah yang baik dan efektif. 3 pilar tersebut adalah masyarakat madani, masyarakat pengusaha, dan pemerintah. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, masyarakat madani. Masyarakat madani adalah kelompok masyarakat yang terorganisasi dalam aktif dan kehidupan publik. Mereka bisa terdiri dari organisasi non-pemerintah atau LSM, komunitas, dan kelompok kepentingan lainnya. Peran masyarakat madani sangat penting dalam yang A. Ada pengawasan kinerja pemerintah dan memastikan transparansi serta akuntabilitas. Yang B. Memberikan masukan dan kritik yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan. Yang C. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, masyarakat pengusaha. Masyarakat pengusaha mencakup sektor swasta dan dunia bisnis. Mereka berperan penting dalam yang A. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan menciptakan lapangan kerja. Yang B. Berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Yang C. Bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat madani untuk mengatasi masalah sosial dan lingkungan. Nah, yang ketiga ada pemerintahan. Pemerintahan adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengatur dan menjalankan kebijakan politik. Peran pemerintah dalam good governance meliputi yang A. Menyusun dan melaksanakan kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum. Yang B. Menjamin pelaksanaan hukum dan peraturan yang adil serta transparan. C. Memastikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, teman-teman semua, ketiga pilar ini harus bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan good government. Relasi yang baik antara masyarakat madani, masyarakat pengusaha, dan pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Teman-teman semua, kita masuk ke pertanyaan dan langsung saja kita jawab. Pertanyaannya adalah jelaskan prinsip-prinsip good governance dan prinsip mana yang tidak berjalan dengan baik. Apa solusi menurut pendapat saudara? Langsung saja kita jawab. Prinsip-prinsip good governance. Yang pertama, transparansi adalah landasan penting dalam pemerintahan yang baik. Menggarisbawahi bahwa setiap kebijakan dan keputusan harus terbuka dan mudah diakses oleh publik. Melalui transparansi, masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran publik, menilai kinerja pemerintah, dan memastikan akuntabilitas dalam tindakan pemerintah. Informasi menjadi kunci dalam membangun trust dan partisipasi aktif dari warga negara dalam proses demokratis. Yang kedua, akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya kepada publik, dengan memastikan bahwa pejabat publik dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan atas keputusan mereka. Akuntabilitas mendorong transparansi dan penggunaan sumber daya publik yang efisien. Sistem pengawasan yang kuat termasuk audit, independen, dan lembaga pengawasan lainnya adalah kunci dalam menjaga integritas dan kepercayaan terhadap pemerintah. Yang ketiga, partisipasi publik menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan politik dan pemerintah. Dengan memberikan warga negara akses yang memadai untuk berpartisipasi dalam proses demokratis, dapat menciptakan kebijakan yang lebih mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat luas. Partisipasi publik tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintahan, tetapi juga meningkatkan kesadaran publik dan keterlibatan aktif dari semua lapisan masyarakat. Yang keempat,
Efektivitas dan efisiensi adalah prinsip yang mendorong pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas dengan cara yang paling efisien dan efektif mungkin. Dengan mengelola sumber daya publik secara bijaksana dan mengoptimalkan kinerja birokrasi, pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan merespon kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Inovasi dalam pengelolaan administrasi dan penerapan teknologi yang canggih merupakan kunci dalam mencapai efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi dalam pelayanan publik. Dan responsivitas menuntut agar pemerintah merespon dengan cepat dan tepat terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dengan bersedia untuk mendengarkan dan menanggapi perubahan dalam kebutuhan masyarakat. Pemerintah dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan warganya. Responsivitas juga menciptakan lingkungan yang mendukung dialog yang terbuka dan konstruktif antara pemerintah dan masyarakat, yang merupakan prasyarat untuk pemerintah yang responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berubah. Solusi untuk prinsip yang tidak berjalan dengan baik. Yang pertama, meningkatkan transparansi. Untuk meningkatkan transparansi, pemerintah perlu memperkuat undang-undang kebebasan informasi yang memberikan akses lebih besar kepada publik terhadap informasi pemerintah. Pendirian portal transparansi online yang mencakup informasi anggaran publik dan kontrak pemerintah juga sangat penting. Selain itu, meningkatkan keterbukaan dan pelaporan keuangan pemerintah akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengolahan keuangan negara. Yang kedua, memperkuat akuntabilitas. Untuk memastikan akuntabilitas yang kuat diperlukan peran lembaga pengawasan independen seperti ombudsman dan lembaga audit yang memiliki kewenangan untuk memeriksa tindakan pemerintah secara menyeluruh. Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hukum termasuk koruptor harus ditetapkan secara konsisten dan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk memberikan efek jera dan mencegah perilaku pelanggaran. Yang ketiga, mendorong partisipasi publik. Agar partisipasi publik dapat meningkat, pemerintah perlu mengadakan forum-forum diskusi dan konsultasi publik secara teratur. Pendidikan politik juga penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih efektif terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik yang mempengaruhi kehidupan mereka. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Reformasi birokrasi yang menyederhanakan proses administrasi dan mengurangi birokrasi, membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi publik. Penerapan solusi teknologi informasi juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi operasional pemerintah serta mengurangi biaya administrasi yang tidak perlu. Kelima, meningkatkan responsivitas. Untuk meningkatkan responsivitas, pemerintah perlu membangun atau memperkuat sistem pengaduan publik yang efektif dan responsif. Evaluasi kinerja yang rutin juga diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan memperbaiki layanan agar kita responsif terhadap kebutuhan dan masalah masyarakat secara lebih cepat dan efektif. Teman-teman semua, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi kali ini, yaitu tentang good governance. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.